Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Seram Nusantara. Pada kesempatan kali ini, gue akan meneruskan cerita yang kemarin, penelusuran Lawang Sewu. Sebelum kalian lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian bisa mendengarkan kisah-kisah yang lain dari channel ini. Penelusuran Lawang Sewu. Pada episode sebelumnya, gua lupa Mbah Tunggak yang tahu dan hanya Mbah Tunggak yang menjawab. Setelah sosok menampakkan tersebut hilang, Mbah Tunggak hanya menjelaskan kalau malam ini kita dilarang memasuki ruangan jenderal. Merupakan salah satu ruangan yang bersejarah untuk bangsa Indonesia. Sepanjang perjalanan di lorong lantai 2, kami mendengar suara langkah yang melompat-lompat mengikuti kami. Tapi kalau dilihat ke arah belakang, tidak nampak wujudnya dan suara itu hilang. Sak ngertiku, ning kene ora ana pocong. Dadi, iku swara sing lompat-lompat dudu pocong. Dan pocong iku ora lompat-lompat koyo ning film ngono kae. Setahu saya di sini tidak ada pocong. Seperti suara yang lompat-lompat itu bukan pocong, dan pocong itu bukan lompat-lompat kayak yang ada di film-film, ucap Mbah Tunggak yang sepertinya tahu pikiran kami. Semua kepala mendongak ke arah atas, melihat kegelapan tangga berputar yang mengarah pada kegelapan lantai 3 di Lawang Sewu. Salah satu akses menuju ke lantai 3 harus menaiki anak tangga berputar peninggalan Belanda. Di sini akan merasakan sensasinya sendiri, tangga berputar yang terasa bergoyang-goyang. Kali ini tidak ada yang takut, mungkin makin terbiasa lebih tepatnya. Lalu sampai di lantai 3, struktur baja atap bangunan Lawang Sewu terlihat sangat kokoh. Memang tidak terlalu gelap karena adanya cahaya penerangan jalan pemuda yang terbias masuk ke ruangan ini. "Oh, ini aula ya, Mbah?" tanya gua sambil melihat sekeliling. Secara tiba-tiba, Andi mengambil gambar melalui kamera yang dipegangnya. Cekrik, cekrik, cekrik. Lampu flash kamera juga menyala secara beruntun. "Ojo!" teriak Mbah Tunggak yang lupa memberi peringatan ke kami, dan kita juga lupa meminta izinnya terlebih dahulu boleh apa enggak mengambil gambar di area ini. Andi menoleh ke arah Mbah Tunggak seperti merasa tidak bersalah. Tatapan Andi berubah seperti merasakan ada yang memegang kakinya. Dan benar saja, Andi terseret hingga terbentur tembok di ujung aula. Disusul Beni mengalami hal yang serupa. Gua yang melihat kondisi Beni jatuh dan terseret sebenarnya mencoba meraih tangan Beni, namun Mbah Tunggak mencegah gua tanpa alasan. Di part Beni jatuh dan terseret ada videonya. Kebetulan Doi sendiri yang membawa handycamnya. Rekaman juga mengarah ke wajah Doi sendiri. "Andi, Beni!" teriak Doni dan Farid memanggil nama mereka berdua, berharap dijawab oleh mereka berdua pula. Dari ruangan gelap di ujung sana, kami melihat seperti ada kedua bola mata merah menyala menatap kami. Lalu Mbah Tunggak langsung duduk bersila membaca doa. "Kalian bertiga ikuti saya baca doa." Kita bertiga mengikuti Mbah Tunggak duduk bersila dan berdoa. Gua mendengar Farid melantunkan zikir, sedangkan gua mendengar Doni membaca doa sebelum tidur. Setelah itu baca ayat kursi. "Bah, ini gimana?" tanya gua yang merasa sepertinya aura negatif sudah hilang. "Kalian bertiga tunggu sini, biar Mbah yang menyamperin kedua teman kamu." Dengan nafas tersenggal-senggal beliau mencoba berdiri. Gua, Doni dan Farid cuma saling pandang heran. Sebenarnya apa yang terjadi sama Mbah Tunggak? Yang jelas beliau menyelamatkan nyawa kami semua. "Di, lu gak apa-apa? Ben, lu juga gak kenapa-napa kan?" tanya kita bertiga ke mereka berdua yang masih seperti baru bangun dari tidurnya. Mbah Tunggak meminta air yang dibawa Farid dan membacakan doa sebelum diminum oleh Andi dan Beni. "Bah, gak nyangka penghuni yang dari ruang bawah tanah mengikuti kalian semua sampai lantai 3 ini. Pantas Mbah gak lihat Nonik yang biasanya berdiri di atas tangga berputar." Mendengar pernyataan dari Mbah Tunggak, kami semua kaget. Kami berharap tidak akan ada kejadian yang menimpa kami lagi setelah ini. "Ayo kita lanjut jalan ke arah menara yang terkena tembakan."
Tapi tahan penciuman hidung kalian ya, ajak Mbah Tungga yang melihat kondisi Andi dan Beni sudah baikan. Entah maksudnya apa tahan penciuman hidung yang diucapkan oleh Mbah Tungga. Oh alah, bau bah, gerutu gua dan teman-teman yang lain. Mbah Tungga cuma ketawa mendengar keluhan kami. Gimana enggak bau? Jalan menuju ke arah menara ini ada di ruangan yang mana dulu ruangan ini untuk tandon, tadah air. Dan ruangan itu sekarang dipenuhi kelelawar beserta kotornya kira-kira setebal 2 bungkus rokok. Sampai di pilar menara bagian depan utama Lawang Sewu, kita bisa melihat Tugu Muda dengan jelas. Di pilar menara utama ini juga terjadi sejarah tembakan meriam dari Museum Belanda Bakti mengenai struktur baja pilar utama. Sisa-sisa meriam saat itu masih ada dan bisa dilihat. Dulu terjadi pertempuran di sini. Salah satunya pertempuran 5 hari di Semarang melawan Jepang. Dari Tugu Muda sampai daerah Kaligawe pertempuran pecah. Banyak para pejuang yang gugur. Para pejuang melawan tentara Jepang dengan senjata seadanya. Benar-benar seadanya. Melawan senjata modern. Para pejuang itu rakyat biasa dan tentara Indonesia. Semua bersatu melawan Jepang. Yang tertangkap, kami semua sudah tahu apa resikonya. Jika beruntung, maka kepala kami akan dipenggal di sungai belakang Lawang Sewu. Jika kurang beruntung, maka kami akan merasakan penjara pendem, mati secara perlahan. Mbah Tungga menceritakan dengan mata berkaca-kaca. Kami pun yang mendengar merasakan hal yang sama. Rasa takut penampakan selama yang kita lihat dan merasakan di Lawang Sewu kami pun lupakan. Kami lebih merasakan perjuangan para pahlawan yang rela mempertaruhkan nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. Mata ini tak sanggup lagi membendung. Tanpa terasa air mata kami menetes. Tidak ada isak tangis, hanya tetesan air mata yang mengalir dari kedua mata kami semua tanpa ada suara. Terima kasih para pahlawanku atas jiwa dan ragamu memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertaruhkan nyawamu. Meriahnya proklamasi kemerdekaan pun kau tak sempat merasakannya. Karena engkau telah ikhlas mempertaruhkan nyawamu. Sekarang siapakah kini pahlawan kami, pembela bangsa yang menggantikan perjuanganmu? Singkat cerita, malam itu masih menikmati indahnya malam kota Semarang melalui pilar utama ini. Jam sudah menunjukkan pukul 1:30 malam. Bah, kita keluar Lawang Sewu sekarang saja. Ini juga udah malam banget, ucap gua yang melihat kondisi teman-teman gua yang selain sudah kelelahan. Mbah Tungga menjawab hanya menganggukkan kepala saja. Baru melangkah berjalan, Mbah Tungga terhenti. Mbah heran. Sebenarnya baru kali ini Mbah melihat penampakan yang begitu frontal dan berkelanjutan. Lebih baik kalian jujur. Apa kalian yang membawa jimat? Pertanyaan dari Mbah Tungga ini tidak ada satupun dari teman-teman yang berani menjawab. Gualah yang menjawab. Kita gak ada yang punya barang-barang kayak gitu, Mbah. Tapi sebelum memasuki area Lawang Sewu, jawab gua yang agak sedikit ragu untuk melanjutkan. Mbah Tungga hanya menunggu mulut gua untuk menyelesaikan kalimat gua. Kita berucap menantang mereka, Mbah. Kita penasaran sama hal gaib. Kata-kata yang kita gunakan juga tidak pantas. Mendengar jawaban dari gua, tatapan Mbah Tungga langsung berubah. Tadi dengan tatapan berkaca-kaca, sekarang menatap kami seperti membenci. Mbah Tungga langsung balik badan dan kembali jalan tanpa berbicara lagi. Secara tiba-tiba Mbah Tungga berhenti, memberikan isyarat kepada kami jangan takut. Tapi semua sudah terlambat. Kita sudah merasakan kehadirannya. Penampakan yang enggak begitu jelas, seperti bayangan yang menghadang jalan untuk turun ke bawah lantai 2 melewati tangga berputar. Fadli, ucap Farid yang berada di samping gua. Bah, Andi dan Doni memanggil pelan Mbah Tungga, tapi Mbah Tungga enggak bereaksi sama sekali. Gua dan Beni hanya terdiam. Kami semua merasakan ketakutan yang sama. Penampakan yang semula hanya bayangan, lama-kelamaan bayangan tersebut berubah menjadi wujud nyata. Wujud noni-noni Belanda berdiri menghalangi jalan persis di depan tangga berputar. Dengan tatapan muka menyamping seperti tidak menghiraukan kami.
Tangan kanannya memainkan rambutnya. Mbah Tunggak melangkahkan kaki sedikit mundur. Tanpa aba-aba dari beliau, kami juga mengikutinya. Keheningan langsung lenyap ketika kami semua mendengar tawanya menoleh ke arah kami dan menertawakan kami. Hidung ini kembali mencium bau amis darah yang sangat menyengat. Sosok noni-noni Belanda yang berada di tepian tangga berputar hilang. Kemana dia? Gua bertanya. Aku di sini. Entah sejak kapan si noni berada di tengah-tengah kami. Lebih tepatnya berada di antara gue dan Farid. Lemes rasanya, kaki sudah enggak sanggup menahan tubuh. Badan gue langsung roboh dan jatuh. Singkatnya, selama perjalanan keluar Lawang Sewu dari lantai 3 sampai gubuknya Mbah Tunggak, mulut kami tidak henti-hentinya membaca doa. Karena selama perjalanan gangguan-gangguan terus berlanjut. Kalian semua harus mbah bersihkan terlebih dahulu sebelum meninggalkan area Lawang Sewu, ucap Mbah Tunggak masuk ke gubuknya mengambil sesuatu. Setelah ritual pembersihan itu, Mbah Tunggak sudah tidak semarah tadi. Rasa penasaran kami terhadap makhluk gaib mungkin Mbah Tunggak memakluminya. Di gubuk ini suasananya kembali mencair. Pusat energi negatif Lawang Sewu sebenarnya bukan ruangan bawah tanah, bukan juga ruangan jenderal, dan bukan pula ruangan aula lantai 3 tadi. Tapi ada di bangunan itu. Mbah Tunggak menunjukkan bangunan yang dimaksud. Lalu sejenak kami memandang bangunan yang ditunjuk Mbah Tunggak, bangunan yang terkunci, dan yang memegang kunci itu adalah Mbah Tunggak. Bahkan Pak Leo, kalau kalian masih ingat acara percaya nggak percaya yang ada di TV, berpesan ke Mbah Tunggak, berpesan untuk tidak membuka bangunan tersebut. Sampai detik ini pun bangunan itu masih terkunci. Begitulah penjelasan dari Mbah Tunggak. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Jangan lupa, kalian yang baru bergabung di channel ini, subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian bisa mendengarkan cerita yang lain dari channel ini. Dan sekian dari gua. Sampai jumpa di cerita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, salam misteri.